kita syarat dong mas minum. Ini yang kedua tuh, kita mau pengen mual gitu, pengen muntah, nggak enak. Udah, kita pamit, nggak ada yang aneh sih, nggak ada yang aneh. Nah kita ke mobil, saya kan keduluan mobil tuh saya masuk. Yang aneh itu pada saat saya masuk buka pintu, itu kain keranda bang, tahu kan? Kain keranda warna apa? Warna hijau. Itu di setang supir saya bang, setang supir. Pikir kita wiper ya, wiper itu yang buat kaca mobil, itu copot bannya bang, karetnya. Pas tampilnya, loh kok ada kepalanya? Ternyata bukan wiper bang, ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gua Nardi di sisi lain. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang pengantar jenazah ke daerah Lebak, Banten. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Selamat malam Pak Amil. Selamat malam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Nama aslinya siapa nih? Oh iya, nama saya Ali Imron. Al Imron. Karena profesi saya pemandi jenazah, umumnya disebut sebagai Amil. Jadi orang biasa manggil Amil. Pak Amil. Pak Amil. Oke nih Pak, malam ini kan mau menceritakan tentang pengantaran jenazah nih Pak. Iya betul. Ke daerah Lebak, Banten. Dan di situ Bapak ini mengalami kejadian-kejadian yang bisa dibilang di luar nalar nih Pak. Iya. Kalau boleh tahu di tahun berapa itu Pak? Tahun 2023 akhir tahun lah, antara November atau Desember, saya lupa itu. Oke. Nah mungkin buat teman-teman semua nih yang penasaran nih sama ceritanya Pak Amil kali ini, kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat teman-teman juga nih yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Oke, Pak Amil, sudah siap? Siap. Silakan Pak. Dari tahun 2009 saya sudah mengikuti kegiatan pelatihan jenazah di salah satu masjid kawasan Porong Indah. Jadi untuk menjadi petugas memandikan jenazah itu saya dari tahun 2009. Baik memandikan jenazah atau membawa jenazah menggunakan mobil ambulan gitu. Dari berbagai pengalaman cerita mistis saya yang kiranya ada cerita menarik dan banyak hikmah yang kita bisa ambil dari kejadian saya itu, tepatnya di bulan November mungkin tahun 2023 pada saat saya mau membawa jenazah ke daerah Lebak, Banten yang wilayah tepatnya saya sembunyikan. Pada saat itu ada jenazah yang domisilinya di wilayah Kelurahan Pondok Pucung, dan setelah saya mandikan jenazah itu, kesepakatan keluarga jenazahnya itu harus dimakamkan di daerah kelahirannya, yaitu di daerah Lebak, Banten. Setelah saya mandikan jenazahnya itu, dari pagi sampailah disolatkan, sholat zuhur. Setelah itu jam 1 saya, Pak RT, si pemilik kontrakan, dan adik almarhum. Jadi kita berempat berangkatlah ke Lebak, Banten membawa jenazah menggunakan ambulan. Berangkat saya, pada saat kita berangkat sih cuacanya bagus, kendaraan juga bagus, nggak ada masalah.
aman-aman aja, tidak ada kekurangan satu hal apapun. Sampailah kita perkiraan jam 4 sore badasar. Nah, itu jenazah langsung dibawa ke pemakaman di makam Kanah. Sampai dengan selesai perkiraan itu jam 5.15 lah. Selesai. Setelah itu saya panggil tuh Pak RT sama pemilik kontrakan, katakanlah namanya Bang Aji. Bang, kita balik nih. Nanti mak kemalaman. Balik, udah teduh nih kayaknya nggak enak banget, nanti hujan gitu balik. Terus kata Bang Aji, pemilik kontrakan tuh, tar aja habis maghrib tanggungin. Kita maghrib aja dulu di sini. Dan kita nggak ada pikiran yang rasa takut atau nanti nggak tahu pulang. Udah kita sholat maghrib sambil rebahan karena posisi masjidnya nggak jauh dari rumah si almarhum jenazah yang kita bawa itu. Nah setelah selesai sholat maghrib kita pamit sama keluarganya. Yang ada di pikiran kita adik si almarhum itu ikut pulang lagi ke daerah Pondok Pucung, daerah Bintaro nih. Ternyata nggak ikut karena dia kan harus mungkin ngurusin kegiatan tahlilan atau yasinan gitu ya. Di akhirnya kita pulang bertiga dengan kondisi dan rasa begini, ini kita tahu pulang nggak? Gitu. Ya udah Bismillah aja. Tahu kali kira-kira gitu. Ya udah akhirnya jam 6:30 lah perkiraan. Kita berangkat pulang dan kondisi emang mendung bang, mendungnya tapi nggak hujan. Maksudnya mendung tapi cuma gelap aja gitu. Suasananya jadi kayak mencekam banget dah gitu. Terus kira-kira 10 menit perjalanan kita mengarah pulang itu, saya nyium ada yang aneh. Maksudnya kan saya kalau mandi jenazah itu sering bawa jenazah itu kan tahu banget, oh bau wangi kamper nih gini, bau kembang-kembangan jenazah nih gini. Itu wanginya nyengat banget bang. Apa dipikir saya gini, oh mungkin AC baunya gitu, jadi nggak keluar. Saya sempat buka tuh jendela pintu mobil. Kok masih tetap aja wanginya begitu. Cuman saya nggak bilang ke RT sama Bang Haji nih. Ya saya rasain aja, saya takut gitu. Dia ada kekhawatiran nanti saya cerita itu dia takut gitu kan. Karena nggak terbiasa juga, orang nggak biasa bawa jenazah, apalagi malam bang, apalagi di hutan. Akhirnya saya suruh setelan Petri dah. Nggak bisa sinyal. Udah di situ si RT sama Bang Haji ini juga wangi banget ya mobil gitu. Iya, tuh udah mulai merasa tuh kita berinding tuh bang. Berinding, jalanan, terus ya udah kira-kira setengah jam perjalanan lah. Itu posisinya kita pulang itu di hutan bambu bang. Lebatnya luar biasa. Itu kampungannya di pelosok di pertengahan hutan lah gitu. Di luar dugaan kita banget gitu. Kita nggak kepikiran kalau adanya almarhum itu ikut sama kita. Kita pikir tuh dia ikut, ternyata gak ikut tuh. Udah selepas itu angin kencang bang. Oh kencangnya luar biasa. Jadi kan kalau kondisi kita di kiri kanan pohon, apalagi hutan bambu gitu, itu kan ranting-ranting bambu tuh, cabang-cabang ujung-ujungnya itu kan kayaknya ada kena angin gitu. Terus pohon-pohon juga kena angin. Habis itu udah petir gedulu-gedulu kecil lah. Hujan tuh. Hujannya bang derasnya luar biasa. Hujannya luar biasa derasnya. Udah. Kita nggak bisa telepon, kita mau balik nggak bisa karena kita nggak tahu apa putar baliknya. Itu masih satu arah, putar balik kondisi gelap. Jadi kita nggak tahu itu kita baliknya di mana. Perjalanan kira-kira udah 40 menit. Hujan deras tuh bang. Hujan deras. Jangkauan mata saya ke depan paling 5 meter bang. Kabut soalnya. Kedua gelap mencekam ya luar biasa. Hujan deras banget. Pikir kita wiper ya. Wiper itu yang buat kaca mobil. Itu copot bannya bang. Karetnya. Oke. Pas kita balik, loh kok ada kepalanya. Ternyata bukan wiper bang. Ular.
Ular warnanya hitam. Itu nggak tahu apa dari atas. Kalau dari atas itu kan kita tahu gitu loh Bang. Tahu-tahu ada ular gitu, gitu. Itu kondisinya sih dari bawah ke atas gitu, terus kena wiper jadi ke bawah lagi. Udah kita nggak konsen atau Bang. Ada ular di depan ya gitu. Dan berjalan, tahu-tahu lari udah nggak ada, mungkin jatuh kali Bang kena wipernya. Terus perjalanan sampai 1 jam perjalanan dari pemberangkatan kita itu dengan kondisi cuaca yang ekstrim, pemandangan juga terbatas. Kita lihat ada sosok ibu-ibu. Karena kehujanan kan rambutnya itu jadi acak-acakan tuh Bang. Kita sih nggak ada pikiran sesuatu yang mistis nih, yang takut gitu, nggak ada. Yang ada di pikiran saya terutama tuh Bang, orang gila. Pikiran saya tuh orang gila. Awalnya nih. Awal saya pikir tuh gila lah. Gitu. Jadi kita kan ngelihatnya 5 meter di depan mobil itu lampu tuh ada orang gitu. Jadi saya agak pelan karena nggak terlalu besar jalannya. Tahu-tahu dia ke tengah kita gitu, ke tengah mobil kita. Sempat kita berhenti tuh Bang. Terus dia sambil bilang apa gitu di mulutnya. Kita nggak paham karena suara derasnya hujan. Nggak kedengeran juga karena ketutup gitu. Dia cuma ngasih isyarat gitu. Mungkin yang dibilang kali ya. Ulah balik itu kali. Cuma dia bilang balik itu. Sampai mobil kita dipegang-pegang Bang. Ulah balik gitu. Terus dia bilang bilangin teh. Pikir kita dia tak kita ya udah orang kode KJ gitu. Teh bilang karena di sebelah kiri di posnya. Teh mana sih? Saya nitip gitu. Iya Bu, makasih gitu. Intinya kita tahu, suruh balik nih. Udah makin mencekam bisa Bang kita. Cuma kita putar balik nggak tahu Bang, nggak ada akses jalan buat putar balik di situ, satu arah gitu. Kiri kanannya tuh pohon, kita takutnya di situ apa ada lubang, ada galian, atau ada jurang. Intinya kita udah jalan aja. Bismillah aja, udah teman-teman tuh. Itu yang Bang Aji itu kan di belakang Bang. Bayangin bertiga di mobil ambulan. Saya supir, sebelah kiri itu Pak RT, Bang Ajin yang punya kontraknya itu di belakang. Dia nyempil di tengah Bang, begitu tuh. Antara kursi sopir sama kursi sebelah kirinya itu di tengah. Saking takutnya di bertiga itu nggak muat. Mobilnya mobil yang nggak saya sebut nama mereknya, yang giginya di kiri nggak bisa. Akhirnya dia nyempil sambil kita baca udah makin kondisinya mencekam luar biasa. Bait kursi udah saking takutnya itu belibet bulak balik sambil baca sholawat apa udah kita mau ngobrol apa juga nggak bisa saking mencekamnya kondisi. Buat ngilangin keheningan itu ya udah saya hidupin aja tuh sirine walaupun pelan Bang, ngilangin konsentrasi takut aja kita. Ya kondisi gelap terus mencekam, hujan deras, suara petir lah tapi nggak terlalu kencang petir, geluduk-geluduk kecil gitu. Cuman pemandangan kita itu terbatas banget. Jatuh lah ranting. Kan kita makin kaget bisa Bang. Kita nggak bisa sempat kita ngobrol apa gitu, kondisi udah panik banget, mau balik aja. Kita telepon aja sinyal nggak bisa Bang. Itu kayak hutan bambu lah Bang, hutan bambu. Yang kita paling kiri kanan hutan, ini bukan bambu gitu Bang. Akses jalan gua kalau paling 40-50 lah kita nggak bisa taruh kencang. Udah terus jalan, nah, hujan mulai reda tuh Bang. Udah mulai reda. Wah, alhamdulillah mulai reda nih. Lumayan lah kita nggak terlalu bising suara hujan. Kita jadi konsentrasi kita tuh dengar suara ambulan aja tuh. Suara ambulan gitu. Jadi nggak terlalu takut gitu. Sambil hati berbacaan. Kita pengen nyetel MP3, ayat Quran juga nggak bisa. Terus sampai alhamdulillah kita ketemu gubuk lah. Tapi gubuk juga kayak tempat pos ronda gitu Bang. Ada penerangannya ya kira-kira lampu 5 watt lah. Itu kita mulai berhenti tuh, saya berhenti tuh. Ngademin hati gitu Bang. Dan kondisi juga tempatnya nggak terlalu kiri kanan itu nggak terlalu banyak pohon. Jadi masih ada hamparan gitu. Kita di kiri kanan kita bisa ngelihat ada sawah misalkan ada pemandangan-pemandangan yang jangkauannya luas lah. Sempat saya berhenti, pandangan saya mengarah ke kiri gitu kan. Saya belum ngomong kita istirahat dulu yuk atau apa gitu. Yang penting saya diem gitu ya. Cuma baru begitu tuh berhenti rem, pengen ngomong kita berhenti sini dulu. Tahu-tahu udah ngetok sebelah kanan saya Bang. Sosoknya sih bapak-bapak lah. Cuma kondisi kita lagi mencekam nih diri kita, saya lagi belok kiri gitu kan, maksudnya pandangan saya ke kiri. Atau ada yang ngetok kan kita jadi kaget juga Bang, panik banget.
Sosoknya sih orang tua ya kira-kira umur 50-an dah, tadi nggak tahu, nggak terlalu jelas. Pakai caping, sambil dia bilang cuma bahasa Sunda, ulah tuh gitu, terjal gitu. Ya makasih Pak, kita buka juga kan, kalau jendela buka itu masuk air Bang. Makanya kita nggak buka, kita dengar bahasa isyarat dia aja. Udah. Wah jalan, makasih Pak, udah saya pelan, kita nyari putar balik Bang, putar balik, oh di depan ada. Ya 100 meter lah, kira-kira 100 meter ada putaran agak luas tuh jalannya. Yang anehnya pada saat kita putar balik, saya kan mundur tuh. Iya sih memang kanan itu, spion kanan nggak terlalu jelas karena kan hujan masih turun lah. Ya gerimis jatuhnya lah, nggak terlalu besar banget. Saya lihat ke belakang gitu, ke spion, orang yang tadi itu markirin. Padahal kita pikir gini Bang, itu kan kita ya kira-kira jalan 30 km lah. Dia kan di belakang. Pan ngetok pintu, ngasih saran. Kan nggak bakalan Bang di jalan itu. Kita pikir apa dia naik di belakang gitu ya, pegangan enggak. Itu pas kita putar balik, dia markirin. Gitu. Kayak tukang parkir terus. Nggak ada suara sih ya. Nggak ada suara. Terus gitu. Saya ngomong saya ini sebelah kiri. Berarti Teh, kalau yang tadi Teh lihat ada nggak di spion dia kan? Bukan kali, kata RT. Nyenangin diri. Kata. Bukan kali. Ya udah Bismillah. Sambil baca aja. Bang Haji, Bang Prato baca. Udah baca. Saya kasih. Pakai kursi, udah saya mundur. Jadi pas saya mundur gitu ya, berarti jalan utama nih. Jalan utama gitu. Dia adanya posnya berarti di belakang lah, di belakang sebelah kanan saya, cuman berjarak gitu kira-kira ya 5 meter lah. Bismar kiri 5 meter, kita kentok. Kita lason, tintin, masih gitu. Ya dia sih nggak ngasih syarat gitu atau apa gitu, cuman tetap klakson. Pas saya liatin, ya nggak ada itu karena atau mungkin karena ketutup air spion kanan saya atau apa. Tapi yang jelas yang bikin kita deg-degan gitu. Pertama, itu kok bisa-bisanya gitu. Kita di depan, tahu-tahu dia udah di belakang, parkirin mobil kita. Kedua, pada saat kita lagi jalan, itu udah nggak ada gitu. Dan kayak tanda-tanda misalkan kehidupan gitu, atau perkampungan juga menurut saya juga jauh Bang. Itu kayak gubuk-gubuk ya di pesawahan gitulah. Ya mungkin bisa aja sih, kita pikir mungkin petani kali. Tapi kalau petani juga kita kan berhenti Bang. Itu kenapa lah? Atau hitungan detik ada di sebelah kanan saya ketok jendela. Ulah ke sana jalan terjal. Dan kita itu selama 4 jam Bang diputar-putar itu di daerah situ, kita bingung. Akses jalannya sih nggak itu aja. Maksudnya kita nanti ada rumah, ada sawah, ada kita lihat misalkan kayak ada danau gitu tuh ya. Terus ketemu hutan-hutan, pohon-pohon lagi, jalan nanti naik turun gitu. Ini gimana gitu ya? Nggak. Adapun misalkan ada pertigaan juga, kita lurus ke kanan gitu, kanan atau kiri, nggak bisa kebaca sejalannya karena gembel pohonan-pohonan rebut-rebutan gitu Bang. Dan akhirnya itu kondisi udah jam 8 lah Bang. Jam 8 malam lah itu kita. Dari yang tadi di pos ronda itu kita ketemu orang pakai caping itu jam 8-an. Kita jalan lagi ya 15 menit setelah dari tempat ronda itu kita ngelihat ada hula Bang. Ular sebahasa sih ular. Ya entah sanca atau apa. Karena emang gelap gitu. Ya kira-kira sebetis lah Bang. Cuma posisinya udah di tengah, dia mau motong ke kiri. Jadi nggak dari kanan motong enggak, cuman ada di tengah, udah kita lihat yang sorot, kita sempat berhenti. Hati kita Bang, Allahu Akbar, apa lagi ini kita jalan, ini kita nggak nyampe, Teh, cepat sinyal udah ada kali Teh, telepon Teh, nggak bisa Bang sinyal nggak bisa. Wah Bang, kita udah bacaan apa aja Bang. Itu pohon Bang, itu udah selesai itu dari tempat tadi Bang. Itu hujan lagi Bang, gede lagi. Deras lagi hujannya, angin ya Bang. Jadi kita kalau hujan nggak angin masih mending Bang, ini hujannya deras, angin. Jadi itu kalau kita ngeliat pohon bambu ujungnya tuh begitu buat Bang,
Ngeri banget bang. Kita kalau trauma kalau ingat itu bang. Udah kita jalan lagi. Pas nanti tadi kita tuh lewatin ular gitu ya. Saya agak cepet tuh bang naiknya bang. Saya paksa buabu mobil gitu kan. Sampai akhirnya itu kita ketemu aspal tuh bang. Maksudnya jalannya agak bagus lah. Aspal juga aspal banyak bolong-bolongnya gitu. Jadi masih belum rata, jalannya belum stabil. Sampai akhirnya ketemu kita hamparannya agak luas tuh bang. Pikirnya oh ini kayak gusuran dah gitu. Jadi terus kita lihat sebelah kiri kita itu kayak ada klaster-klaster belum jadi. Atau entah itu rumah kosong, kita nggak tahu dah. Cuma agak gelap, kita lihat banyak rumah yang kayaknya belum jadi. Terus ada tumpukan-tumpukan tanah juga, ada tiang listrik. Oh berarti ini udah kayak perkampungan nih bang, pikir kita gitu. Tanah, jalanan juga agak gede, jalannya agak lumayan gitu bang. Kiri kanannya jelas kelihatan, oh ini tanah becek, dibelan gitu. Ini aspal. Ada rumah sebelah kanan yang kita lihat gitu ya bang, dari sorot kita tuh udah mulai karena tempatnya nggak ketutup sama pohon dahan, jadi pencahayaan rembulan juga agak lumayan gitu, jadi kiri agak kelihatan. Kita lihat ada rumah di sebelah kanan kita, ada 3 lah walaupun jaraknya ada 10 ada 20 meter gitu, lumayan. Kita ngelewatin rumah pertama gitu, pas rumah kedua kita lihat ada penghuninya lah gitu, karena ada bapak-bapak ibu lagi ngobrol gitu depan rumahnya gitu. Dan itu juga kondisinya menurut kita nggak terlalu serem gitu bang, kondisinya kayak rumah tapi kayak kampung lah, kayak kampung. Karena sebelah kiri kita lihat kayak ada klaster atau rumah nggak penghuni, kita nggak tahu karena gelap lah. Yang penting ada kayak tanda-tanda itu kampung gitu aja menurut kita. Nah wah ada bapak-bapak ibu nih gitu. Ya usia 50-an lah gitu. Kayak berhenti saya putusin. Kita berhenti dulu sih, kita nanya. Udah berhenti, kita turun. Kondisi sih masih gerimis tuh ya, masih gerimis gitu. CRT kan dia bawa jaket dipakai lah gitu, ya pakai kupluknya dipakai. Jaketnya terus digantungin tuh, dipaku lah di rumah itu. Dah si bapak sama ibu tadi sih kayaknya bahasa Indonesia kurang lancar, jadi bahasa Sunda. Jadi kita paham maksud dia, kita juga mau balas komunikasi ke dia tuh bingung apa, cuma kayak bahasa kita aja gitu. Intinya kita paham. Kita dari Jakarta habis kantor jenazah, ini mau pulang atau jalan bu gitu. Terus dibalas lagi pakai bahasa Sunda, saya lupa bahasa Sundanya apa. Intinya udah mungkin kali bahasa saya duduk dulu istirahat gitu. Udah ngobrol-ngobrol yang bahasa-bahasa Sunda sana bang, kita nggak paham. Iya gitu aja yang kita paham gitu balas. Kita paham lah ngobrol-ngobrol malam gitu. Jadi kita balas pakai bahasa Indonesia. Intinya nggak lama dari ngobrol gitu kita disuguhin teh hangat tuh. Pada saat saya minum nih, kok wanginya kayak wangi Kamboja gitu, kayak Kamboja. Saya pikir kira kayak wangi jenazah gitu bang, wangi jenazah. Akhirnya kan kita punya khas banginan teh gitu ya, teh pandan atau teh apa gitu, khas rasanya enak. Ngangkat banget bang, bagaimana baunya kayak wangi jenazah. Terus gini di sininya, kan kita nggak cerita kan, ya udah yang Pak RT terus yang Bang Haji tadi minum. Ya aktivitas kita selain ngobrol, RT kencing di belakang. Kan kalau namanya di kampung begitu kan nggak ngomong izin ya saya ke toilet belakang, jangan di jalan aja ke belakang udah, ya udah. Nggak ada yang aneh-aneh sih waktu itu mah, kita ngobrol panjang lebar lah. Perkiraan ada 15 menit lah. Ya 2 batang rokok habis kita. Itu posisi udah 8:30 lah bang. Posisi udah 8:30-an. Ngobrol sampai jam 9 kurang. Kita pamit tuh. Akhirnya kita tadi terus minum lagi kan. Habisin dulu airnya gitu. Cuman bahasa Sunda, kita intinya paham. Mungkin habisin airnya. Padahal bang kita udah kayak pengen mual banget bang. Mau banget. Wah udah minum mual banget bang. Nah sekarang air kamper. Diangetin. Warnanya coklat, gimana bang rasanya? Mual banget bang, mual. Sebenarnya kita nggak pengen ini, kita syarat doang mas minum. Dan yang kedua tuh, kita mau pengen mual gitu, pengen muntah, nggak enak. Udah, kita pamit, nggak ada yang aneh sih, nggak ada yang aneh. Nah kita ke mobil, saya kan keduluan mobil tuh saya masuk duluan. Yang aneh itu pada saat saya masuk buka pintu, itu kain keranda bang. Tahu kan? Yang keranda warna apa? Warna hijau. Itu di setang supir saya bang. Setang supir. Dan kan untuk menciptakan suasana
yang nggak horor lah gitu. Saya nggak cerita Pak RT, Bang Haji. Lagi ini saya tahu orang saya turun terakhir. Ke Pak RT terus sebelah kiri saya turun, sebelah kiri rumahnya. Ini turun gitu. Saya sempat pas buka, ini apa? Dari sini, kok ada kain keranda ada di sini? Saya langsung duduk. Tak, aduh, apa? Hati saya tidak deg-degan. Udah kita jalan deh bang, jalan. Ada 5 menit lah bang, entah berapa meter kalau 5 menit itu. Si RT lupa bang, jaketnya ketinggalan. Kasihkan gue bro di paku. Oh iya. Kita mau muter arah nih, kita takut itu dibel tapi bang, dibel. Takut akhirnya tuh ban nyelip, nggak bisa balik, kan udah jadi repot. Jadi saya mundur lah, saya pikir bisa lah mundur aja ini, nggak usah terbalik. Ya nggak terlalu jauh lah, kayak 50 meter atau 100 meter lah. Mundur. Kira-kira sebelum nyampe di rumah tadi, saya kan ngeliat spion terus bang. Kalau Pertam ini kan enggak, karena kaca tengah tuh spion tengah kan nggak berfungsi. Saya lihat saya, loh ini rumah yang tadi kok jadi gelap ya? Bukan gelap, maksudnya kok jadi bala gitu bang? Bala, jadi banyak kayak rumah kosong gimana sih bang? Kayak rumah kosong. Wah kalau abang ada pada saat itu posisinya bang, udah kayak mimpi bang. Wah, apalagi gue supir ambulan bang, gue harus konsentrasi. Ini berdua bang dari awal berangkat itu baca ayat kursi kagak berhenti bang. Itu bacaan apa aja dibacain bang. Makanya kita pada saat kita minum teh itu kita nggak bisa banyak ngomong, karena kita udah shock banget. Udah kira-kira berapa meter saya mundur, saya berhenti tuh rem. Saya sempat, kok jadi rumah kosong? Pikir saya, oh mungkin salah rumah nih. Kan ada 3 rumah tuh bang. Tapi pas saya lagi mundur lagi, saya ingat ada pohon itu, pohon mangga perambutan, kata mangga lah itu lupa. Terus sebelah kirinya ada pohon bambu gitu, agak lebat-lebat pohon di belakangnya. Mundur, ini rumahnya gitu, saya mundur lagi. Udah saya berhenti begitu, jadi itu rumahnya di sebelah kiri sebelah kanan saya lupa itu posisinya. Udah, kan kelihatan tuh dari sebelah jendela. Rumahnya itu. Nah si RT sama si Aji yang punya kontrakan nih, dia ngeliat jendela gitu kan. Kok rumahnya berubah? Salah kali. Kita sempat mundur lagi bang ke rumah. Oh enggak, bukan ini tadi dah kayak soal ada rumahnya gitu. Posisinya sebelah kiri itu, sebelah kanan saya lupa, sebelah kiri kalau salah. Udah kita jalan lagi ke depan. Bukan, emang tadi emang di tengah gitu kan, kita masih ini karena ada pohon mangganya gitu. Tapi rumahnya kayak rumah kosong bang, jadi rumah hancur gitu, bukan rumah hancur ya. Tapi emang waktu kita ke situ juga, emang itu rumah normal bang, ada balai, penerangan juga ada, cuma nggak terlalu kayak kira-kira 5 watt lah kayak gitu. Dan karena pikiran kita juga udah nggak terlalu konsen, nggak terlalu mikirin gimana pada saat duduk waktu mampir pertama. Kita mundur lagi tadi itu ternyata oh bukan, emang itu bener rumahnya yang tengah. Udah sampai situ. Ternyata rumah kosong bang. Itu saya suruh ngambil jaket, takut. Tapi masih ada jaketnya? Ada. Udah saya nggak pikir ada. Teh ambil, Mil, anterin gue Mil, ambil teh, ambil cepet. Jadi kita udah kayak apa ya? Udah nggak banyak ngomong, cepet ambil. Gue takut cepet. Ada sempat bang waktu kita di depan tadi udah jalan tuh saya bilang udah teh nggak usah ambil jaket, udah malam begini tuh jangan tanggung aja. Ini anak gua nanti marah, itu jaket alma mater anak gua gitu, kupluk jaket yang gitu bang. Iya. Gitu. Ini takut banget gitu, cepet udah di luar pintu dilari gitu, kira-kira dari mobil jalan utama ke situ ya kira-kira 5 meter lah gitu. Ada titikan depan rumahnya. Kondisi masih gerimis. Ya ada di tiang rumahnya ada. Wah bang, udah jaketnya diambil. Soalnya naik mobil bang, udah nggak ngelihat kiri kanan jalan jelek. Udah saya hajar, wah, udah panik buat baca. Masalah kita dari awal udah banyak kejadian dari ibu-ibu pertama kan suruh balik. Pertama kita belum terlalu tegang lah.
ketemu bapak-bapak waktu parkirin. Itu lumayan volumenya udah middle. Endingnya kayak gitu bang. Iya. Udah kondisi hujan yang mencekam. Kita tuh kalau cerita sama PRT sama Bang Haji yang kontrakan, kalau ingat itu, ya Allah udah kayak mimpi gitu bang. Udah akhirnya, itu saya naik mobil udah kayak setan lah istilah bahasanya gitu bang. Cepat banget, walaupun jalan itu, buang. Akhirnya, itu perkiraan sudah 9:30 lah bang. Sampai kita akhirnya ketemu warung tuh bang. Udah perkampungan lah maksudnya. Bener nih. Perkampungan tuh bang. Ada warung makanan kayak warung ucok lah istilah di sini mah. Udah saya nanya tuh, udah yang lain udah kayak panik banget, udah kayak capek banget bang, udah kayak saya ngeliat kalau mukanya PRT udah kayak orang kesurupan bang. Udah saking shocknya. Saya ngeliatnya Bang Haji bang yang di tengah nyelip begini bang. Dia mau duduk susah. Sebelah kanan dia mau duduk begini kurung batang, dia mau duduk di tengah. Kan ambulan bangkunya panjang gini bang, kayak angkot. Ngadep ke kurung batang, dia duduk di situ dia keri banget bang. Dia nyelip aja bang, kecil banget bang spesial. Dia naruh badan gini bang, duduk begini. Enggak naruh pantat, cuma tangan nyelip begini doang. Saya ngeliat RT mukanya bang, udah kayak panik banget bang. Wah. Udah akhirnya, saya kan tetap konsen bang, saya tetap konsentrasi kan. Udah saya berhenti, ke warung nanya. Itu juga si pemilik warung nanya, saya kayak orang, kenapa pak? Gitu. Itu bahasa Sunda ya, kayak kira-kira begitulah. Kumaha, saya papa ceng gitu, saya lupa dua gitu. Mbak, maaf nih, saya mau nanya kalau arah Jakarta kemana ya? Udah ditunjukin itu, sana, ya kira-kira sekilo lagi lah, gitu kata dia. Nanti ketemu jalan provinsi belok kanan, udah nanti kesana aja, nanti tanya lagi lah, gitu. Ya udah, kita jalan, sampai lah kira-kira belum nggak sampai 1 kilo lah, sampai ke jalan provinsi, jalan utama, kita udah tuh bang. Udah teh gitu bang, udah berhenti dah, kayaknya udah banyak lalu lintas jalan orang lewat gitu bang. Tadi kan kayak masih sepi banget bang, kampungan. Masih ada motor 1-2 gitu kan, 10:30 masih banyak lah. Mobil-mobil juga banyak lalu, jadi kita udah mulai aman. Teh, siapa masih lemas banget, teh hubungin tak keluarganya almarhum gitu. Kita sembunyikan namanya bang, keluarganya. Bang Anu, telepon. Alhamdulillah sinyal bisa bang, telepon. Akhirnya direspon lah teleponnya. Udah saya telepon aja, saya yang megang gitu. Mohon maaf nih, bisa jemput nggak? Ini siapa nih? Lah bukan udah nyampe. Ini kita kejebak nih. Posisi kita ada di sini. Intinya dia nggak tahu lah. Aduh, susah ya gambar di Google Map aja. Di Sherlock. Udah Sherlock. Lah bukan nggak nyampe. Kok belum nyampe rumah? Ceritanya nanti dah. Gitu udah panik banget. Sok bang. Udah saya Sherlock, nanti jemput kita ya di lokasi sini. Titiknya dekat apa lagi? Udah saya nyari titik yang enakan, yang mudah di apa. Itu ada teknistik lah, kayak teknistik atau tower gitu, teknistik lah. Terus kirinya tukang warung yang bisa ditebak gitu, bisa mudah dijangkau. Udah kita kasih tahu titik di situ sambil kita nunggu. Kita Sherlock, kita nunggu di Subang udah lemes banget, terus bunyi sirene juga bunyi terus begitu. Lampu di atas juga sempat ada yang nanya, mungkin penduduk situ kali. Ketok pintu, kita sempat kaget juga sebenarnya kondisi itu lemes banget bang, udah gini bang. Sambil ngerokok sih kita buka tuh jendela ya. Di kondisi hujan sih udah ya 1-2 lah, nggak terlalu banyak banget gitu gerimisnya, kita masih buka jendela gitu walaupun air dikit-dikit masuk, kita bisa ngademin kita ngerokok. Udah sambil kita minum, mungkin karena dia ngelihat mobil ambulan nyala bunyinya, ini kenapa ambulan malam-malam ada di kampung dia, mungkin gitu. Sempat ada warga yang nanya sih gitu. Mau kemana gitu si Luki itu udah nggak terlalu tegang bang, ini udah banyak orang gitu, nggak kayak tadi, cuman perasaan trauma masih ada bang. Nanyanya sama bahasa Sunda gitu kan, kita mau ke Jakarta nggak tahu jalan, gitu kasih tahu intinya tadi udah diarah betul gitu. Lurus aja, nanti nanya lagi deh, ada perapatan lama gitu. Iya makasih ya. Nggak apa-apa, kita mau istirahat dulu di sini gitu. Oh iya. Gitu. Udah 30 menit kira-kira kita nunggu jemputan yang dari keluarga almarhum tadi nyampe. Udah kita diarahin deh tuh. Naik dia motor di depan. Kita sampailah 30 menit perjalanan. Cuma kita pikir gini, tadi kayaknya jalan gue gak kemari dah gitu, gue beda banget.
Tapi emang kita waktu jalan sore juga waktu ngantar jenazah emang kondisi ekstrim. Hutan bambu, pohon banyak gitu. Karena dia kampungnya di pedalaman banget. Daerah Lebak. Saya nggak nyebutin aja daerahnya dah. Gitu. Cuma akses perjalanan dari situ ya kira nggak sampai 1 jam lah. Sampai kita cuma dipikir benak saya nih. Kok cepet ya gitu. Udah sampai rumahnya tuh. Cerita. Pada nanya nih. Cuman karena kita shock banget bang. Kita mau ngomong nggak bisa. Jadi kayaknya ngomong juga apa ya, malas. Bukannya malas. Udah shock banget. Ya udah akhirnya. Ya udah minum. Jadi kita teh manis bang. Teh manis. Udah kita ngerokok juga udah kayak anak bang. Udah kayak orang. Apa ya? Udah kayak orang. Nggak jelas gitu bang. Udah kayak orang jelas. Nggak jelas. Kita diam aja gitu. Udah kita ngerokok. Udah tenang. Istighfar, kenapa? Jadi ada keluarganya nanya, kata kenapa? Sudah jangan tanya dulu. Kenapa Sep? Kenapa Ceng? Ya gitu lah orang tua situ pernah nanya. Ya, udah kita diem aja gitu, udah sampai tenang. Udah kita ceritain. Tadi waktu kita jalan. Ya kita baru ngomong begitu ya namanya ibu-ibu di kampung ya. Lagi kenapa pulang malam? Kenapa nggak nginep aja? Kata nenek-nenek situ. Ya kalau bahasa Sunda kita mungkin ke situ. Kenapa nggak nginep aja? Emang di dia makanya serem lah di situ. Aduh, ada makam keramat. Dah, udah banyak banget. Saya belum cerita nih. Belum habis ceritanya malah dibikin horor pisan gitu. Ya di situ mah lewatin ini nggak itu bisa. Ya, maksudnya ini kita belum cerita selesai. Udah diputusin ceritanya begitu yang bikin bisnis kita sok lagi, trauma gitu loh. Ya udah akhirnya kita ceritain tadi kita jalani ibu gitu ketemu orang tua gitu kita ceritain detail terus ketemu jalanan tuh kita lewatin ada kali terus ini intinya aja ya gitu ya nggak tahu detailnya ketemu tadi ada kayak danau gitu danau mungkin kali ya gitu apa kayak waduk air gitulah itu kayak sawah. Terus kita juga nemuin kayak rumah-rumah kosong, apa klaster atau apa kita kayak gitu, poin-poinnya kita ceritain gitu. Ya udah dibilang ya namanya banyak orang ngumpul begitu kan habis tahlilan yasinan orang meninggal. Jangan-jangan situ lewatin kampung mati kali gitu katanya. Ya kita nggak paham kampung mati apa nggak tahu. Ya udah kita cerita poin-poin gitu kata dia. Ya namanya spontan orang situ kampung mati kan ya. Lewatin makam keramat ya. Ya kita nggak tahu kita ada makam keramat apa enggak. Yang jelas suasananya mencekam di hutan bambu, pohonnya lebat-lebat. Kita ketemu ya ular, ketemu orang tua. Oh ya udah dikait-kaitin lah sama orang situ. Wah di sini mah bla 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 bla. Pagi pulang malam, bla bla, wah makin takut sih kita, gitu. Jadi dikaitin-kaitin sama orang situ yang mungkin lebih kenal situasi, kondisinya seperti apa. Jadi diperjelas. Nah, karena si Ade almarhum ini tinggal di kampung kita, dia juga nggak ngasih tahu kita kalau udah nginep aja di sini, nggak usah pulang nih, daerah di sini tuh kira-kira angker gitu loh. Apalagi kita bawa jenazah, bawa mobil ambulan. Dan menurut dia juga belum pernah yang namanya ambulan tuh datang ke kampung dia bawa jenazah gitu. Baru itu katanya. Apalagi situ berani banget. Pulang maghrib, bawa mobil ambulan. Kalau kita tahu mah kita nginep. Kalau tuh angker si adenya almarhum. Karena adenya almarhum kan tinggalnya di kampung saya bang. Ya kota Ana nggak tahu banyak tentang wilayah situ. Kalau emang diceritain kan gini bang, kita bawa jenazah nih, sampai lah tadi jam 4 ya. Jam 4:45 lah, kita ngaso sebentar 30 menit rebahan badan. Kita langsung balik 4:30. Ya kagak diceritain kondisinya bagaimana. Cuman kita tahu waktu jalan itu ke lokasi emang serem. Maksudnya banyak pohon yang kita pikir begini. Ade almarhum juga ikut orang situ, tahu jalan, kita aman aja. Tahu-tahu adanya almarhum nggak ikut pulang. Adanya almarhum juga nggak cerita. Saya udah haru kakak saya meninggal, jadi saya lupa nggak ceritain begitu Pak Amil. Hati kita nih ya. Akhirnya kita nginep di situ bang, sampai pagi. Akhirnya nginep nih.
Pagi kita balik jam 8 tuh. Habis dimasakin makanan enak, dibawain buah-buahan kayak kelapa gitu. Nangka sama ikan mujair. Nah, gini kita bawa udah pulang. Udah dibawain. Pas kita pulang, kita mikir gini, saya terutama Bang yang konsen banget fokus ke depan. Saya pikir gini. Semalam kayaknya gue nggak ngasih ini dah gitu Bang. Atau firasat aja atau enggak, tapi kita pikir bagi second gitu sih. Semalam gue nggak ngasih ini nih gitu. Jadi paginya kita karena udah dikasih tahu, gini nanti pulangnya dari sini ke sana, nanti kita mau ini belok ini gitu. Jadi ini kan aksesnya nggak kayak di Jakarta Bang, banyak cabang. Satu arah ketemu misalkan pertigaan kayak kiri kanan kita hafal. Oh gitu ntar sana udah gampang lah. Tapi kita juga udah nggak usah ngerepotin keluarga. Tutur pakai motor enggak. Oh ya udah tahu ada gambaran gitu kan, gampang. Udah kita pulang. Ini udah hari saya. Kaliasi, misalnya udah kaliasi. Beda banget emang. Itu kondisi kita masih ada rasa takut gitu ya. Jadi kita nggak cerita yang horor. RT juga sama, saya juga sama. Dan siang itu sinyal nyala Bang. Ada sinyal. Jadi bisa ya TikTok anak tahun sekarang. Iya maksudnya si RT sama Bang Haji juga kondisi dia duduk di belakang itu bangku depan keranda juga sambil menggunakan handphone. Normal sinyal. Beda hal dengan yang semalam nih. Kayak semalam beda. Dah jalan tenang dikit, jalan provinsi tuh cerita. Dan saya mulai naik omongan nih, obrolan gitu ya. Semalam sinyal nggak bisa karena bisa ya. Nah udah mulai tuh kita cerita-cerita yang semalam tapi lucu gitu. Karena udah tenang hati tuh jalan provinsi gitu. Kalau semalam kita ingat ya, gue udah kayak mimpi ya. Wah, kita cerita banget. Kita cerita lucu tapi haru. Udah kayak mimpi banget. Itu pengalaman yang luar biasa yang saya alami waktu saya nganter jenazah di daerah Lebak. Ini mudah-mudahan tidak ada kaitannya tentang amaliyah atau perbuatan almarhum tidak. Ini mah betul-betul murni kelalaian saya sebagai pembawa jenazah yang tidak memahami kultur setempat Bang. Mungkin saya kurang adab, kurang membaca doa, atau saya pulang lewat malam bawa mobil jenazah yang rentang tempat-tempat angker gitu. Ke depan akhirnya belajar buat saya, kalau saya bawa jenazah ke tempat-tempat yang daerah pelosok, ya harus benar-benar tahu situasi waktunya Bang. Gitu buat saya tuh, luar biasa. Benar-benar, waduh, ini pengalaman yang luar biasa nih, Pak Amil nih. Iya. Jadi sebenarnya kan pengalaman ini waktu nganter jenazah ke daerah pedalaman Lebak Banten, ketika pulang itu juga diarahin untuk muter. Nah, maksud si sosok nenek-nenek atau kakek-kakek ini, maksudnya mungkin Pak Amil ini disuruh stay di rumah almarhum mungkin bisa jadi kali gitu Bang, putar balik. Cuman karena kita nggak denger aja karena suaranya bising hujan, kedua juga bahasa Sunda. Ulah gitu, mungkin suruh nginep aja. Iya. Kalau kita kaitin ya. Iya gitu. benar. Makanya pas saya nyimak, disuruh balik muter. Oh mungkin disuruh balik lagi, nggak boleh melanjutkan perjalanan arah pulang. Iya. Makanya ya mungkin dari Pak Amil juga nggak tahu gitu kan tentang kode itu dan memaksakan untuk pulang dan akhirnya pun masuk ke yang katanya kampung mati nih. Iya. Yang diklaim oleh warga sekitar situ. Iya, itu sih klaim spontan aja. Dia bilang jangan-jangan kampung mati itu gitu. Saya juga nggak tahu emang ada nggak di daerah Lebak kampung mati. Ada apa enggak saya nggak tahu itu. Ya, yang saya lihat sih kayak rumah-rumah kosong, kayak klaster lah gitu. Rumah-rumah klaster yang belum jadi dibangun. Kayak ada uruk-urukan tanah kayak gitu. Karena kondisi malam jadi nggak terlalu jelas itu kampung atau klaster yang belum jadi gitu. Karena hamparan juga agak luas. Nah, Pak Amil nih, saya masih penasaran nih dengan gambaran rumahnya itu seperti apa. Soalnya kan Pak Amil sama Pak RT sama yang pemilik kontrakan ini sempat turun, ya kan? Berarti melihat benar-benar kondisi rumah itu seperti apa, tahu dong. Iya. Itu gambaran itu seperti apa? Rumah yang saya hinggapin minum teh. Iya. Rumahnya sih rumah batu ya, maksudnya
udah bangunan begini nih, bangunan batu gitu, udah ada catnya gitu, umum banget lah, jendelanya juga ada gitu. Terus ya emang nggak rapi aja, rumah batu bukan bilik kayak gubuk, bukan, rumah umum banget, umum gitu, yang udah modern lah, udah rumah bata gitu. Depannya ada balai, terus ada bangku kecil, ada bangku lagi di depannya gitu. Umum banget rumah, cuman agak nggak keurus aja. Emang kalau kita kaitin kata CRT juga, yang dia tadi pipis di belakang. Nah, itu emang kalau dikait-kaitin dia cerita, dia ada kepikiran kata dia gitu. Gue ke belakang katanya pipis. Dia baru cerita itu udah pas pulang gitu, dikait-kaitin. Dia udah pikiran jangan-jangan rumah kosong, cuma kecil gitu. Pas udah sadar kita pulang, kayak rumah kosong dah. Kok di sono kayak banyak rumah, apa namanya? Banyak rumah kosong, terus kayak rumah kagak jadi gitu. Dan benak kita ya kayak klaster gitulah, klaster presiden yang nggak jadi. Terus kok pada banyaknya rombeng gitu. Nah kan Pak RT masuk ke dalam belakang samping, nih ya, samping ke toiletnya. Nah itu nggak, bukan toilet ya, di hamparan samping rumah, di bawah pohon lah kira-kira gitu, nggak ke toiletnya. Dia nggak samping rumah, jadi dari depan dia ke samping ya, dia juga nggak pamit ya, namanya laki-laki lah, kalau pipis kan masih spontan aja dia, ya, masih bisa di mana aja, di mana aja gitu. Ya. Cuman dia ada pikiran kecil, kira kosong dah gitu, karena banyak yang antrit itu udah pada turun gitu, banyak nggak kurus, kata dia, balak kalau di samping mah, kata dia gitu. Dia ada pikir kecil gitu, cuman nggak cerita di situ. Pas ketika itu pas dari rumah, ngapa kayak cerita kalau itu rumah kosong? Iya, gue pas kecil itu gue pipis, masa nggak ada orang sama sekali dah. Kita ada pikir, terus rumahnya rombeng banget gitu, kayak nggak kurus gitu. Nah, yang akhirnya yang ngambil jaket itu siapa? Itu PRT. Akhirnya kan PRT yang pipis. Iya. Jadi dia kan turun, dia pakai jaket tuh, ada turunin kepalanya, digantung lah, nama agak cepel gitu. Ya ketinggalan, ambil teh. Ya dia kan karena pintu di sebelah kiri dia, ya diambil. Akhirnya Pak RT nih yang ambil. PRT. Ini benar-benar di luar nalar ini ya, Pak Amil ini. Oke nih Pak Amil, sekali lagi terima kasih nih sudah mau membagikan sebuah kisahnya ketika lagi mengantar jenazah ke daerah pedalaman Lebak, Banten nih. Iya. Nah, Pak Amil sendiri kan juga profesi memandikan jenazah nih. Iya betul. Dari tahun 2009 sampai sekarang masih aktif. Masih. Berarti selain mengantar jenazah pun Pak Amil juga memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Berarti selain cerita ini, Pak Amil juga memiliki cerita lain nih berarti ya? Banyak. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua nih yang request untuk Pak Amil ini hadir kembali untuk menceritakan ketika ia memandikan jenazah. Saya pernah punya pengalaman horor juga, memandikan jenazah di rumah sakit di kawasan Tangerang Kota, yang nggak saya sebutin rumah sakitnya. Oke. Dan saya itu shiftnya si malam. Karena paginya saya kerja, jadi saya ngambil si malam. Oke. Mungkin ditahan aja dulu nih Pak Amil ini. Nah, buat teman-teman semua nih yang pengen Pak Amil ini untuk bercerita lagi, kalian bisa komen di kolom komentar nih ya Pak ya. Oke nih, Pak Amil, sekali lagi terima kasih nih sudah mau membagikan sebuah kisahnya. Mungkin buat teman-teman semua bisa ngambil sisi positifnya ya, Pak Amil ya. Nah, sebelum mengakhiri cerita nih, Pak Amil, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua yang ada di rumah agar supaya tidak terlalu mengkaitkan tentang sebuah kejadian itu dengan sosok korban nih? Silakan. Pertama, kita harus sadar bahwa ada makhluk selain manusia. Artinya adab kita sama makhluk Allah, selain yang zohir, yang gaib juga kita harus tetap menjaga adab. Kaitannya adab itu berarti kaitannya ke akidah. Artinya jangan lupa juga kita mohon perlindungan kepada Allah, membaca doa. Yang kedua, hikmahnya mungkin buat teman-teman juga yang memiliki pengalaman yang sama membawa jenazah dengan mobil ambulan, jangan lupa dekatkan diri kepada Allah. Jaga sholat pada saat membawa kendaraan jenazahnya. Kalau memang azan berkumandang, kita sedang bawa jenazah,
hendaknya kalau memang memungkinkan ya sholat aja terlebih dahulu. Yang ketiga, jikalau kita membawa jenazah di suatu tempat yang baru yang belum kita mengetahui tentang kultur setempat, ya hendaknya mah kita tanya-tanya dulu agar kita bisa menjaga, mungkin ada istilah mitos yang perlu kita jaga, adat istiadat yang perlu kita junjung tinggi, sehingga kita yang merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke nih, Pak Amil, sekali lagi terima kasih nih sudah mau hadir di studio Sisi Lain. Oke, mungkin itu aja cerita dari Pak Amil. Bu Nadi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.